Selamat jalan guys. Ini kita sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Halo teman-teman, balik lagi di Anbu Channel. Hari ini gue mau ajak kalian jalan jauh lagi. Kita bakal riding dari Cirebon menuju Purwokerto lewat jalur Pantura. Jadi ini perjalanan santai, ndak buru-buru, nikmatin aja suasana jalan dan cerita di sepanjang rute. Belok ya. Lalu Purwokerto ke kanan ya. Berat ya. Perjalanan dari Cirebon ke Purwokerto via Pantura ini panjang. Tapi tiap kilometernya punya cerita sendiri. Dari truk-truk besar, panas matahari, sampai ademnya pegunungan di akhir perjalanan. Capek sih, tapi puas banget. Purwokerto, kota yang dikenal dengan julukan Kota Satria dan berada di kaki Gunung Slamet. Dari kejauhan, pemandangan mulai berubah, udara terasa semakin sejuk, pepohonan makin rimbun, dan jalanan mulai menanjak pelan. Setiap kilometer yang kulewati membawa suasana khas Jawa Tengah, rumah-rumah sederhana di pinggir jalan, sawah hijau terbentang luas, dan senyum hangat warga yang menyapa. Motor terus melaju melewati jalur yang berliku namun indah, ada sensasi tenang tapi juga semangat yang mengiringi setiap putaran roda. Jangan lupa, tonton sampai habis, like, komen, subscribe, share. Aku berjalan dengan kereta guys. Kalau ada kereta lewat mantap ini.
jalanannya berkelok. Stasiun Krukuk, stasiun Krukuk. Kita baru sampai ke Margalayu guys. Oke guys, kita masih dalam perjalanan guys. Bentar lagi nyampe Purwokerto. Ini kita baru sampai daerah kita tunggu nama jalannya Kalisari guys. Mungkin ada yang tahu daerah sini. Udara pagi terasa segar, jalanan masih lengang. Kayaknya di depan udah gelap banget. Pemandangan sawah membentang luas, hamparan hijau sejauh mata memandang. Kadang terlihat petani yang sedang bekerja, memikul cangkul sambil tersenyum menyapa. Pepohonan tinggi berdiri di kanan kiri jalan, udara pegunungan terasa semakin kental, dan suara gemericik air dari sungai di bawah jembatan terdengar samar. Stasiun dalam diri. Ini kita kemana dulu mah? Bagus banget tuh dek. Iya, nanti juga sama mama. Bagus banget. Putar balik. Hujan besar guys.
Itu deh, ada patung itu deh, Jenderal Sudirman. Hormat. Hubungan antara Purwokerto dan Jenderal Sudirman sangat erat baik secara sejarah, geografis, maupun emosional. Kota ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan perjuangan beliau. Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang bertetangga langsung dengan Purbalingga, tempat Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Karena jaraknya sangat dekat, hanya sekitar 30 menit perjalanan, wilayah Purwokerto menjadi salah satu basis penting perjuangan beliau selama masa Perang Kemerdekaan. Saat agresi militer Belanda 1948-1949, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dari Yogyakarta menuju Jawa Tengah bagian barat. Dalam perjalanan panjangnya itu, Purwokerto dan daerah sekitar Banyumas menjadi jalur penting yang beliau lewati. Utara Unsut Baturaden, belok kiri guys. Jadi kita ke Unsut dulu, baru nanti ke Baturaden. Jadi tadi awalnya kita mau pakai kargo untuk jalan pulang, tapi nggak bisa guys. Jadi mau nggak mau kita pulang touring lagi. Mudah-mudahan anak sehat keluar ya. Nggak masuk pilek lah mudah-mudahan. Nah, doakan sehat sampai emas ya. Jadi memang saya touring ini pulang pergi jauh sudah nggak ada rencana untuk berangkat, juga nggak ada rencana buat bermalam ataupun ya rencana tujuan ke keliling-keliling Purwokerto itu nggak ada gitu. Cuma secara spontanitas aja gitu kan. Tujuan awalnya itu kita cuma ke Unsut, cuma tadi kebanyakan berhenti di jalan, akhirnya kita nggak banyak waktu nih buat keliling-keliling. Belok kanan mah. Nah ini penampakan pertama nih daripada Universitas Jenderal. Kalau apa namanya, masuknya lewat mana berarti? Di sini sama dari samping. Dari samping situ. Tapi ada patung-patungannya, ada nggak? Di patungan cuma di sini. Sama yang sana Unsut semua, belok ke kanan tuh. Boleh berhenti pinggir jalan nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh. Mau foto tak? Ini aja dah. Aku di sini. Dari Baturaden ya. Di daerah-daerah sekitar Gunung Slamet, termasuk Baturaden, Cilomop, dan Sumbang, beliau pernah beristirahat dan berkoordinasi dengan pasukan rakyat. Jadi, secara historis, Purwokerto punya peran strategis sebagai jalur gerilya dan tempat persembunyian pasukan ini. Di Purwokerto banyak nama jalan, sekolah, dan tugu yang diambil dari nama Jenderal Sudirman sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Bahkan, Universitas Jenderal Sudirman Unsudi, universitas besar yang berdiri di Purwokerto, didirikan untuk meneruskan semangat perjuangan beliau dalam bidang pendidikan. Universitas Jenderal Sudirman Unsudi didirikan pada 23 September 1963 dan menjadi simbol bahwa semangat Sudirman tidak hanya di medan perang, tapi juga di dunia ilmu pengetahuan. Nah, Baturaden yang berada di lereng selatan Gunung Slamet, sekitar 14 km dari Purwokerto, menjadi salah satu tempat penting dalam perjalanan gerilyanya. Di hutan dan pegunungan sekitar Baturaden, pasukan Jenderal Sudirman bersembunyi dan menyusun strategi perang. Wilayah ini punya medan alam yang sulit dijangkau musuh, dengan tebing curam, sungai, dan hutan lebat cocok untuk perang gerilya. Masyarakat Baturaden juga dikenal membantu perjuangan dengan memberikan logistik dan informasi kepada pasukan.
Menurut berbagai catatan sejarah lokal, di sekitar Baturaden dan lereng Gunung Slamet terdapat gua dan pondok-pondok sederhana yang dahulu digunakan sebagai tempat singgah atau persembunyian pasukan Jenderal Sudirman. Dari tempat-tempat itulah beliau terus mengatur siasat, meski tubuhnya semakin lemah karena sakit. Jadi, Baturaden bisa dibilang sebagai saksi bisu perjuangan fisik dan mental seorang panglima besar yang tak pernah menyerah. Ini apa nih? Alun-alun. Ini Baturaden ke sana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.